Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmadani dari kelas 11 IPS 3 ingin menjelaskan materi tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, menurut Suarjono Suekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan yang ada, yang dipengaruhi oleh yang pertama, pengetahuan tentang hukum yang berlaku, yang kedua, pemahaman tentang isi hukum yang berlaku, yang ketiga, sikap terhadap hukum yang berlaku, dan yang keempat, pola perilaku menurut hukum yang berlaku. Nah, 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan yang keempat, menciptakan keselarasan, dan yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum, dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan, dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Saat ini, kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari, kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Macam-macam sanksi. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari setiap tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Dan hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga, mengumumkan keputusan hakim. Dan nyata. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP
menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menghembuskan desas-desus cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan merasa bersalah. Selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Baiklah, hanya inilah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.